البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Awaiqut Talab karya Syekh Abdus Salam Ibn Barjas rahmatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-11 bagian tengah itu. Masih berada pada penghalang yang pertama, yaitu tercorengnya niat. Niatnya ketika mencari ilmu bukan karena Allah, tapi karena dunia atau yang semisalnya. Kata beliau, setelah beliau menyebutkan kalam Al-Imam Ibrahim An-Nakhai yang dinukilkan dalam Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan man ibtagha syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajha Allah atahu Allah minhu ma yakfih. Masyaallah. Barang siapa yang mengharapkan sesuatu dari ilmu, itu yang dia harapkan adalah wajah Allah, niscaya Allah Ta'ala akan datangkan padanya ilmu yang menyukupinya. Lihat. Jadi orang mencari ilmu mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan wajah manusia. Tanbihun, peringatan. Yastadillu ba'dun nas ala anna al-amala yurithul ilm duna ta'allum. Ini perlu ditanbih nanti, perlu diperingatkan ini. Sebagian manusia berdalilkan bahwasanya amalan itu akan melahirkan ilmu. Jadi amal dulu baru ilmu, tanpa belajar. Lihat ini. Inilah yang sering barakallahu fiik ucapan orang sufi atau yang semisal mereka. Aliran sufi atau yang semisal mereka. Jadi ilmu itu sebenarnya nggak perlu belajar. Ada ilmu yang langsung langsung kita mendapatkannya. Intinya amalan katanya. Itu terbalik sebenarnya. Ilmu baru amal. Jangan ngamalkan baru nyari dalilnya. Salah. Tapi amalan yang kita amalkan itu pastikan ada dalilnya gitu loh. Jadi ilmu dulu baru amalan. Kita lihat mereka berdalilkan dengan apa? Biqauli ta'ala, berdalilkan dengan perkataan Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Lihat. Memang dalilnya sahih memang, cuman salah dalam berdalilkan itu loh. Apa artinya? Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kepada kalian ilmu. Takwa dulu baru ilmu, amalan dulu baru ilmu, kata orang ini. Paham? Nah, padahal maknanya ini, maknanya apa? Maknanya ketakwaan itu nggak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Sehingga bagaimana biar sempurna ketakwaannya? Ya ilmu dulu gitu loh. Tapi menurut orang ini, versi orang yang mengatakan bahwasanya amalan itu melahirkan ilmu, nah, tanpa ada belajar, tanpa ta'allum, berarti apa? Takwa itu akan mendatangkan ilmu. Jadi bertakwa dulu baru berilmu. Kita katakan pendapat yang benar, ketakwaan itu tidak akan terwujudkan kalau tanpa ilmu. Ya kan, orang bertakwa dengan apa? Dengan ilmu atau dengan hawa nafsu? Ilmu. Kita lihat penjelasannya. Qala fi tafsiril Mannar, tafsir kitab Al-Mannar, naqlan an syaikhihi ijtahara ala alsinatil mudda'in al-tasawuf. Sungguh telah viral, terkenal, tersebar melalui lisannya orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya mutasawwif, yaitu orang-orang sufi, orang-orang sibuk dengan ibadah lah intinya. Fi makna hatainil jumlatain, pada makna dua kalimat berikut ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Menurut orang sufi ya, yang mengaku-ngaku dirinya adalah mutasawwif, ahlu tasawwuf, an taqwa takunu sababan lil ilm, bahwasanya takwa itu menjadi sebab datangnya ilmu. Orang akan berilmu kalau bertakwa. Kita katakan yang benar itu, ketakwaan itu akan terwujudkan dengan ilmu. Kalau hanya bermodalkan hawa nafsu atau kebodohan, itu tidak akan terwujudkan ketakwaan gitu loh. Ya enggak?
Ketakwaan itu kan mengerjakan perintah Allah, menjauhi larang-larangannya. Nah, itu dengan ilmu enggak atau tidak? Dengan ilmu. Kita lihat. Wa banau 'ala dzalik, dan mereka membangun di atas penjelasan tersebut anna suluka tariqatihim, bahwasanya menempuh jalan-jalan mereka, ngikutin alur mereka, jalan mereka, wa ma ya'tuna bihi, dan apa yang mereka datangi dengannya, fiha minar riyadhah, baik berupa riyadhah. Riyadhah itu artinya kalau menurut versi mereka adalah tirakat. Tirakat itu ya zikir-zikir, wirid-wirid itulah. Paham ya? Wa tilawatul aurat, ya kan, dan membaca wirid-wirid dan wal ahzab, dan yang semisalnya, tusmirul lahumul ulumul ilahiyah, akan membuahkan ilmu dari Allah Ta'ala langsung. Ilmu apa namanya biasanya itu? Ilmu laduni. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan haddatsana rabbi an nafsi, haddatsani rabbi an nafsi, telah menceritakan kepadaku Rabbku dari diriku sendiri. Lihat itu, haddatsani rabbi an nafsi, telah menceritakan kepadaku Rabbku dari diriku sendiri. Aneh kan? Yang ujung-ujungnya aku dia itu Allah itu loh. Allah musta'an. Biduni ta'allum, lihat bawah itu tanpa belajar, enggak mungkin. Disebutkan dalam pantun sangat indah itu, bagus sekali itu, ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman, belajarlah, karena enggak ada seseorang itu dilahirkan langsung berilmu. Ada enggak kira-kira? Lahir langsung berilmu? Enggak ada. Wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu, dan tidaklah saudara yang berilmu seperti orang yang bodoh. Yang namanya perlu belajar kan? Orang dapat ilmu karena belajar. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara apa? Belajar. Ini versi orang sufi katanya ada ilmu apa? Ilmu laduni. Nah, wangsit lah istilahnya gitu ya. Ilmu ulum ilahiyah itu kalau terjemahan bebasnya wangsit gitu loh. Allahul musta'an. Sahih. Ilmu datang dari Allah Ta'ala, enggak perlu perantara-perantara, enggak perlu para ulama, enggak perlu nabi, langsung kepada Allah Ta'ala katanya. Haddatsani rabbi an nafsi, langsung kan lihat itu, telah menceritakan kepadaku Rabbku dari diriku sendiri. Wangsit. Nah, ternyata wahai setan. Allah musta'an. Kita lihat. Wa yuraddu istidlaluhum, dan pendalilan mereka dibantah bil ayah, dengan ayat tersendiri. Ala dzalika min wajhain. Dan pendalilan mereka dengan ayat tersebut dibantah dari dua sisi. Kita lihat bantahannya bagaimana. Ahadihima, yang pertama, annahu la yarda bihi Sibawayh, bahwasanya Sibawayh enggak ridha kalau dimaknakan seperti itu. Sibawayh ini tokoh apa? Nahwu, ahlu nahwi. Sibawayh ini karena dikenal dengan jago nahwu, itu sampai-sampai suatu ketika ada ucapan, "Na'am fa idza qalat hadami fasaddiquha. Fa innal qaula ma qalat hadami." Artinya kalau Sibawayh itu sudah mengucapkan suatu ucapan, benarkanlah ucapannya. Karena apa? Karena apa yang diucapkan itu ucapan hadami, ucapan Sibawayh itu yang benar. Tapi beliau bukan nabi. Waktu itu ketika Syekhul Islam datang ke Mesir, didebat oleh ahlu nahwi namanya Abu Hayyan. Ini perdebatan seru nih ya. Abu Hayyan ini jago nahwu dia. Mendebat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum tahu sendiri bagaimana Syekhul Islam? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah imam, bukan hanya nahwu aja yang beliau kuasai. Di debat akhirnya perdebatannya mulai panas. Abu Hayyan berdalilkan dalam kitab. Sibawayh punya kitab namanya Alkitab. Kitab Sibawayh namanya apa? Alkitab. Syekhul Islam sempat khawatir gitu loh. Ya Abul Abbas, wahai Abul Abbas Syekhul Islam, Anda telah menyelisihi apa yang ada dalam Alkitab. Syekhul Islam takut juga. Alkitab itu menurut Syekhul Islam itu Al-Quran itu loh. Padahal menurut Abu Hayyan Alkitab itu kitab nahwu miliknya Sibawayh gitu loh. Akhirnya Syekhul Islam mengatakan, hal Sibawayh nabiyyun nahwi? Apakah Sibawayh itu, tanya dulu Syekhul Islam, kitab apa itu kata Syekhul Islam? Kata Abu Hayyan, kitab Sibawayh katanya. Didebat lagi, apakah Sibawayh itu nabinya nahwu? Sehingga aku harus ngikutin apa yang ada dalam kitab Sibawayh? Langsung Syekhul Islam mengatakan, di dalam kitab Sibawayh itu ada kesalahan 70 sekian kesalahan yang Sibawayh sendiri nggak tahu dan kamu juga nggak tahu. Akhirnya kalah Abu Hayyan. Maksudnya di dalam kitab Sibawayh namanya Alkitab itu ada kesalahan yang kamu tidak tahu dan pengarangnya sendiri nggak tahu. Pengarangnya siapa? Sibawayh. Langsung terdiam Abu Hayyan. Itu kisahnya seputar apa? Perdebatan antara ulama ahlus sunnah dengan ulama nahwu. Maksudnya apa? Maksudnya yang namanya kebenaran itu tetap larinya Alkitab ya Al-Quran gitu loh. Tapi menurut Abu Hayyan Alkitab itu kitabnya Sibawayh namanya Alkitab itu loh. Naam.
Kita lihat ini sedikit apa penyebutan, tapi secara keumuman beliau diakui ya si bawah ini diakui termasuk ahlun nahwi. Kita lihat bahwasanya si bawah tidak ridha kalau diartikan bahwasanya bertakwa itu tanpa ilmu, tapi takwaan melahirkan ilmu. Walal haq bidzalik, dan beliau berhak untuk berbicara. Li'anna atfa yu'allimukumullah ala ittaqullah, yang belajar nahwu dipahami, yang belajar nahwu ini dikarenakan mengatafkan mengikutkan lafaz yu'allimukumullah kepada ittaqullah. Ittaqullah ini kan lafaz awal, wattaqullah wa yu'allimukumullah, ada wawu apa namanya? Wawu ataf. Yunafi an yakuna jazaan lah, ini meniadakan bahwasanya ittaqullah itu balasan untuknya. Paham ya? Naam. Wa murattaban alaih, dan juga menafikan urutan gitu loh. Disebabkan atasnya gitu loh. Kenapa? Li'anal atfa yaqtadil mughayyarah, karena yang namanya ataf mengikutkan itu mengharuskan makna mughayyarah berbeda. Berbeda berlawanan. Perhatikan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, dan niscaya Allah Ta'ala akan apa? Memberikan ilmu kepada kalian. Ini kan seakan-akan kalau diartikan bahwasanya takwa itu membuahkan ilmu, paham ya? Itu kurang tepat. Justru dari ilmu itu menghasilkan takwa gitu loh. Paham? Karena ketakwaan enggak mungkin terwujud kecuali dengan apa? Ilmu. Mafhum? Nah, itu yang pertama. Mughayyarah itu masih perbedaan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid sama Amr beda atau sama? Beda itu loh. Ada wawunya wa atafnya itu. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ya kan? Wawu ataf menunjukkan mughayyarah, perbedaan antara ataf dan ma'tufnya. Paham ya? Seperti itu. Enggak boleh ja'a Zaidun wa Zaidun, enggak boleh. Kalau dua cukup ja'a Zaidan pakai musanna. Kalau banyak ja'a Zaidun jamak mudzakkar salim. Ya kan, yang belajar nahwu insyaallah pahamlah. As-tsani, yang kedua, ana qaulahum hadza ibaratun an ja'lil musabbab sababan lil. Naam, kata beliau anna qaulahum hadza ibaratun an ja'lil musabbab sababan wal faru aslan. Lihat ini. Yang kedua, pendalilan mereka ini salah. Kenapa salah? Dikarenakan ucapan mereka ini merupakan ungkapan tentang menjadikan akibat sebagai sebabnya dan cabang itu sebagai asalnya. Salah. Menjadikan sebab menjadikan apa? Akibat sebagai sebabnya. Antum lihat, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kata mereka, sebab takwa kalian akan berilmu. Padahal takwa ini akibat dari ilmu takwa gitu loh. Terbalik mereka. Bisa dipahami? Orang berilmu dulu baru bertakwa, ya kan? Enggak mungkin bertakwa tanpa ilmu. Nah, kita lihat. Fa innal ma'rufa al ma'qul. Dikarenakan kata beliau, wan natijatu muqaddamah. Nah, hasilnya malah didahulukan. Takwa kan hasilnya takwanya. Malah takwa dulu baru berilmunya nanti. Salah itu loh. Berilmu dulu baru bertakwa. Fa innal ma'ruf al ma'qul, dikarenakan sesuatu yang diketahui dan dipahami, anal ilma huwa alladhi yusbit taqwa. Sahih, ini yang benar di garis itu ya. Sesungguhnya bahasa ilmu itulah yang menghasilkan membuahkan takwaan. Fala taqwa bila ilmin, maka enggak ada ketakwaan tanpa ilmu. Fal ilmu huwal asl awal wa alaihil muawwal. Ya kan? Artinya, dan ilmu itu adalah landasan pokok pertama, dan di atas ilmu itulah apa? Dijadikan sandaran. Muawwal itu mu'tamad, sandaran. Wa hadza kalamun jayyid, ini ucapan yang bagus. Wa yudhafu ilaihi idahan, dan juga ditambahkan padanya penjelasan annal amala yaksibul qalb quwwatan imaniyah, bahwasanya amalan itu bisa mendatangkan hati itu apa? Bisa menghasilkan hati itu kekuatan iman. Fa yastau'ib minal ulum, akhirnya bisa mencakup, menimba, menerima ilmu-ilmu yang ada. Wa yudrik minal fawaid, dan akan mendapatkan faedah-faedah ma la yudrikuhu, sesuatu yang tidak didapatkan oleh man ta'akhkhara an hadhihi rutbah, orang yang apa? Yang mengalami keterbelakangan dari tingkatan atau kedudukan ini. Wa hadza musyahad bil ayan wa mudrakun bil his. Ini adalah sesuatu yang disaksikan dengan mata dan juga dirasakan dengan panca indera. Bahwasanya ilmu akan membuahkan ketakwaan. Dengan adanya ilmu, ketakwaan akan jalan. Paham ya, seperti itu. Dan dengan adanya amalan, hati itu akan semakin kuat imannya. Amma man ta'abbada lillahi wa tarakal ilm, adapun orang yang dia itu hanya beribadah kepada Allah tapi meninggalkan ilmu, wahtajja, dan berhujjah dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah, akhirnya berhujjah dengan perkataan Allah Ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan berikan ilmu kepada kalian.
fahuwa jahil. Maka orang itu bodoh. Beribadah kepada Allah tapi meninggalkan ilmu. Alasannya apa? Itu buktinya takwa dulu katanya, baru ilmu. Ini berarti ibaratnya apa? Orang itu melakukan perbuatan dulu baru nyari dalilnya, salah. Tapi pastikan dalil itu ditemukan, ada dalilnya, baru diamalkan. Jangan nyari-nyari dulu, beramal dulu baru nyari dalilnya. Ini kan ibaratnya seperti itu kan, salah ya. Bertakwa dulu baru ilmunya nanti. Ya, siapa biasanya itu? Dakwah dulu baru ilmunya nanti. Jamaah siapa? Jamaah tabligh, jamaah dablek itu ya, Allah musta'an. Dikenal di Arab jamaah daulah, pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini. Itu biasanya apa? Yang paling penting itu amalan dulu katanya. Kitabnya ada Fadailul Amal. Nah, banyak palsunya itu ya. Allah musta'an. Kita lihat, fahuwa jahil itu bodoh. Beribadah tanpa ilmu, bodoh. La tujarihi ra'a fi jahlih. Yang mana orang rendahan saja itu apa tidak setuju, tidak sepakat dengan orang bodoh tersebut. Wallahul hafidz, dan Allah lah yang bisa menjaga itu semuanya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu. Ilmu diamalkan, ucapan, amalan didasari oleh ilmu. Jangan seperti orang Yahud yang berilmu tapi tidak beramal. Jangan juga seperti orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.